dengan bahwa si peneliti itu adalah sebagai instrumen. Nah, sebab si peneliti itu harus hidup bersama dengan dan banyak harus banyak mendalami tentang kehidupan orang-orang yang diteliti ya. Jadi begitu. Kemudian yang selanjutnya di dalam penelitian kualitatif itu alat pengumpul datanya itu rata-rata mempergunakan WOD, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Ya. Dan biasanya sumber data itu adalah mempergunakan sumber data triangulasi. Triangulasi itu jadi kalau data ini jadi ditentukan itu jadi mempergunakan eh, kalau misal menanyakan data ke sini, kalau merasa tidak puas si peneliti akan menanyakan kepada data yang lain. Jadi si sumber datanya itu ada disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, jadi akan seperti itu ya Pak. Jadi sebelum selesai penelitian, sumber data itu tidak nanti. Jadi sebelum selesai penelitian, jadi sumber data mungkin akan terus bertambah. Tapi jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Kalau di penelitian kuantitatif maka Anda misalkan cara menghitung jumlah data sampel itu adalah ada hitung-hitungannya. Jadi itu akan lebih banyak. Tapi kalau di kualitatif itu sumber datanya itu hanya sedikit bila dibandingkan dengan penelitian kuantitatif ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau di penelitian kualitatif itu tidak bersifat kualitatif itu tidak general, tidak bisa mengeneralisir. Jadi kalau di kuantitatif itu bisa mengeneralisir. Kalau di kualitatif itu hanya berlaku untuk di lokasi penelitian. Ya. Jadi seperti itu. Saya kira untuk memahami tentang bagaimana Pak Bapak Ibu eh, sudah betul dalam penelitiannya, mungkin perlu saya mendengar bagaimana Bapak Ibu sekalian menyajikan hasil mini risetnya. Jadi mini riset. Biasanya kalau mempergunakan mini riset itu pasti akan mempergunakan grand teorinya, grand teori siapa. Biar sekarang mah biar sebab ini tingkat satu ya. Nanti sambil berjalan mungkin perlu ada nanti jadi apa perlu ada perbaikan-perbaikan. Saya kira begitu saja supaya nanti ada yang tampil. Jadi Pak Dr. Pais, jadi biarkan tampil dulu. Saya nembada tampil Pak Nanang atau Napi Ibu Titit. Pak Sabul Kafi, Pak. Nah, Pak. Oh Pak Sabul Kafi, Yang mohon pertama. bangga nyakin ya. Ya. Itu mohon bangga kayak diterasin deh. Baik, terima kasih Pak Profesor Dr. Hanafiat yang telah memberikan penguatan ya, sekaligus juga sebagai apa namanya rambu-rambu terkait dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya kami persilakan Bapak calon dokter ya, Ashabul Kahfi ya. Silakan Pak Ashabul Kahfi ya. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Dokter dan Bapak Profesor yang telah memberikan waktunya. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini saya akan mempresentasikan tugas mini research tentang pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik di kelas 12 penelitian di SMK Insan Tazaka. Materi yang kami ambil yaitu materi pembelajaran PAI tentang materi ilmu waris. Nah, belajar memang adalah suatu proses yang harus dilakukan oleh peserta didik. Itu proses yang merubah perilaku atau aktivitas mental seseorang melalui interaksi atau komunikasi aktif dengan lingkungan dan berbagai sumber pembelajaran di sekitarnya. Maka kita suka melihat anak-anak suka bermain di dalam kelas, padahal mereka tidak sedang belajar efektif. Ternyata itu merupakan aktivitas belajar mereka. Jadi mereka itu bermain di kelas ataupun kalau misalnya ada anak-anak kecil
yang berlari-larian di kelas. Nah, mereka hakikatnya sedang melaksanakan proses belajar komunikatif di lingkungan belajar mereka. Baik belajar dengan teman-temannya ataupun belajar juga dengan guru, kadang sambil bermain ya. Makanya di masjid pun kadang kita suka melihat anak-anak ataupun anak kecil sedang belajar ya sambil bermain. Nah, itu mereka sedang berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi itu merupakan proses belajar. Kemudian tujuan pembelajaran adalah hasil yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran pada kondisi dan tahap tertentu. Makanya setiap jenjang pun pasti berbeda tujuan pembelajarannya antara anak SD ataupun anak TK dan anak SLTA, baik itu SMA atau SMK. Nah, pendekatan pembelajarannya dengan demikian, maka pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik akan lebih efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran di lingkungan pendidikan. Di sini kami mengambil judul yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana penelitian ini dilaksanakan di SMK Insan Tazaka. Biasanya di jenjang SMK itu mereka ataupun siswa sudah memiliki minat bakat masing-masing sesuai jurusan masing-masing. Kalau misalnya ingin belajar tentang informatika, maka mereka akan masuk ke jurusan informatika. Kalau misalnya mereka ingin pintar di bidang manajemen, maka mereka masuk ke prodi manajemen. Kemudian ada siswa juga yang ingin belajar tentang akuntansi, maka mereka akan masuk ke jurusan akuntansi. Ada juga siswa SMK yang ingin pandai di bidang mesin, maka mereka akan masuk ke jurusan mesin. Sehingga nanti mereka akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan minat ataupun sesuai dengan keinginannya. Nah, maka oleh karena itu, salah satu strategi pembelajaran yang dapat mendorong keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, inilah nanti bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini akan meningkatkan motivasi belajar peserta didik, khususnya di materi tentang ilmu waris PAI. Kemudian, pendekatan pembelajaran memungkinkan peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuannya. Setelah kita mengajar di kelas sebagai guru PAI, ternyata ada siswa yang mampu ataupun sanggup untuk menerima materi yang kita berikan kepada mereka, karena memang mereka mampu, kemudian mereka juga menyukainya. Ternyata ada juga siswa atau siswi yang tidak menyukainya tentang materi pembelajaran, khususnya di ilmu waris yang saya praktekkan. Ternyata ada siswa yang tidak tertarik tentang materi pembagian ilmu waris. Kemudian sesuai dengan kebutuhan masing-masing sehingga peserta didik tidak frustasi dan merasa gagal. Nah, ini pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya. Kemudian terkait dengan motivasi belajar, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini meningkatkan motivasi belajar peserta didik, terutama karena setiap peserta didik memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda, baik seperti di bidang seni, olahraga, bahkan di pendidikan agama Islam. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini punya 3 elemen, yaitu guru memperhatikan 3 elemen penting dalam pembelajaran diferensiasi khususnya di kelas. Yang pertama, kontennya, yaitu inputnya mengenai apa yang akan diajarkan ataupun yang akan dipelajari oleh murid. Di sini saya kontennya yaitu tentang ilmu waris, baik itu pembagian waris dan perhitungan harta warisannya. Kemudian nanti yang kedua adalah prosesnya, yaitu bagaimana murid akan mendapatkan informasi tentang mengenai ilmu waris, pembagian waris dan perhitungan harta warisannya. Kemudian yang terakhir adalah elemen produk ataupun outputnya. Nanti bagaimana murid akan mendemonstrasikan apa yang sudah mereka pelajari. Nanti di akhir, siswa diminta untuk membuat
kalau misalnya di jurusan akuntansi itu membuat apa namanya, seperti aplikasi ataupun tabel menggunakan Microsoft Excel tentang pembagian harta warisan. Nah, rumusan masalah dari mini research ini yaitu bagaimana konsep perencanaan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian bagaimana pelaksanaannya, kemudian yang terakhir bagaimana hasil pelaksanaannya dalam meningkatkan hasil belajar secara atau motivasinya. Tujuannya berarti mengetahui konsep perencanaan, kemudian mengetahui pelaksanaan, yang terakhir ada mengetahui hasil pelaksanaannya. Metode yang kami laksanakan menggunakan alur pelaksanaan PTK, ya, penelitian tindakan kelas, berdasarkan model Kemis dan Taggart. Pertama, lakukan perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengamatan, dan nanti ada refleksi, kemudian pelaksanaan lagi, dan perencanaan lagi, pengamatan, refleksi, ada siklus pertama, kemudian dan siklus kedua. Yang kami teliti ini adalah kelas 12 MPLB 1, manajemen perkantoran dan bisnis, layanan bisnis, ada 36 siswa. Teknik pengumpulan datanya, dan observasi, dokumentasi, tadi atau WOD, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, hasil dari penelitian yang kami laksanakan, pertama, prasiklus dari 36 siswa tentang materi ilmu waris, ternyata di prasiklus itu hanya 5 siswa yang tuntas. Sisanya 31 belum tuntas dengan rata-rata nilai tertinggi 75 dan nilai terendah 40, rata-rata 61,3. Itu prasiklus. Nah, di sini siswa hanya mendengarkan ataupun melihat materi saja. Ditampilkan slide-slide ataupun ditampilkan tabel-tabel pembagian harta warisan. Jadi mereka hanya memperhatikan tabel pembagian harta warisan dan cara berhitung. Nah, kemudian di siklus pertama, hasil belajarnya mulai ada kenaikan, yaitu dari 36 siswa ada 15 siswa yang tuntas, kemudian ada juga 21 siswa yang belum tuntas. Nilai tertinggi mencapai 80, yang terendah ada 60. Nah, di sini nanti ada mulai praktek perhitungan setelah menggunakan aplikasi ataupun menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk perhitungannya. Setelah dijelaskan, langsung dipraktekkan. Kemudian di siklus terakhir, siklus kedua, dari 36 siswa ada 33 siswa yang tuntas dan ada 3 siswa yang belum tuntas. Kemudian jadi pertanyaan saya, ternyata ada 3 siswa ini yang belum juga mengerti. Ternyata dari 36 siswa ada siswa yang secara daya pikirnya, daya tangkapnya masih rendah, sehingga ada siswa yang belum tuntas untuk materi ilmu waris. Kemudian, nah di sini nanti di pembelajaran berdiferensiasi untuk motivasi belajar siswa pada saat di awal memang tidak diberikan stimulus untuk mereka tertarik, termotivasi untuk menghitung warisan. Pada saat mendengar di PAI ada cara-cara berhitung ataupun utang berhitung, mereka sudah menolak lebih dulu. Tapi pada saat kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, ada siswa yang cukup untuk mendengarkan, kemudian ada siswa yang tertarik juga menggunakan aplikasi untuk berhitung, sehingga pada saat digunakan media pembelajaran yang lainnya, seperti menggunakan komputer di lab komputer, di situ kita cuma memberi soal-soal, nanti mereka tinggal buka aplikasi ataupun buka Microsoft Excel, aplikasinya, softwarenya, nanti tinggal diketik, misalnya yang meninggal kakek, nah nanti ahli warisnya adalah istrinya si kakek ataupun anaknya si kakek dan cucu. Nanti pada saat mereka menginput data, nanti sudah keluar berapa bagiannya. Kemudian kalau misalnya harta warisannya ada berapa puluh juta, nanti sudah keluar
berapa harta yang akan diterima oleh ahli waris. Jadi membuat mereka termotivasi pada saat di awal mungkin belum terbayangkan dengan metode, terkadang kita juga menyajikan materi dengan metode dakwah, nah, dengan cara di dikolaborasikan dengan teknologi. Alhamdulillah ternyata peserta didik menghasilkan peserta didik termotivasi untuk belajar tentang ilmu waris. Nah, itu pertama kontennya tentang ilmu waris. Nanti di sini bisa menggunakan media audio visual, bisa nonton juga, ataupun bisa langsung praktek di lab komputer. Kemudian prosesnya, dan nanti terakhir adalah elemen produk atau output-nya, sehingga mereka bisa melaksanakan perhitungan harta warisan. Walaupun tidak bisa menggunakan dengan metode manual, tapi sekarang bisa menggunakan dengan teknologi. Ini hasil pembahasannya, sudah dilakukan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Dari siklus hanya 14% yang tuntas, kemudian di siklus pertama, siklus 1 ada 42%, dan di siklus kedua ada 92% yang lulus tuntas, sehingga mereka bisa memahami materi tentang ilmu waris. Mungkin itu mini riset yang kami laksanakan, pelaksanaan kalau tidak salah 3 hari atau 4 hari. Jadi hari pertama prasiklus, hari kedua kemudian siklus pertama, hari ketiga adalah siklus kedua untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu mini riset yang kami laksanakan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Terima kasih Pak Sabul Kafi ya sudah melakukan mini riset tentang waris ya. Ini sebenarnya Pak Sabul Kafi bagus ya penelitiannya ya, meskipun ini penelitiannya PTK ya. Ya. Nanti apa namanya kalau disertasi mah begitu ya, jangan PTK ya. Tapi tidak apa-apa kalau ini ya. Nanti akan ada komentar dari Prof. Hanafia ya. Tapi pertama ya saya ingin sampaikan ya, terima kasih ya Pak Ashabul Kafi. Ini unik sebenarnya ya. Pak Ashabul Kafi itu di latar belakang nanti dikemukakan keunikan pembelajaran PAI khususnya ilmu waris di SMK ya. Biasanya pembelajaran waris mah di pesantren ya, waris mah di aliyah begitu. Tapi ini di SMK ya, ya wajar saja kalau memang apa namanya banyak anak yang dalam tanda kutip ya tidak menyenangi begitu ya. Nah, tapi kenyataannya setelah dilakukan riset yang skala kecil begitu, justru melalui PTK tersebut membuktikan bahwa dengan siklus 1, siklus 2 sampai siklus 3 itu menunjukkan bahwa ada peningkatan ya, ada peningkatan terutama ketika dilakukan pembelajaran diferensiasi ya. Tapi yang saya ingin tekankan ya, nanti di latar belakang itu keunikannya ya. Sebenarnya ke pembelajaran waris itu biasanya di pesantren ya. Di pesantren juga tidak semua santri suka ya, begitu. Kemudian di aliyah, sama di aliyah juga yang notabene madrasah agama atau sekolah agama ya tidak semua. Tapi ini keunikannya adalah di SMK diajari tentang waris. Saya kira di situ tuh perlu ditekankan ya, perlu di latar belakangnya keunikan-keunikan atau permasalahan-permasalahan yang diungkapkan ya, begitu. Nah, tadi ya saya komentar sedikit aja. Kemudian juga ya terkait dengan rumusan masalah ya dengan atau tujuan penelitian, saya kira nanti harus selaras ya. Dan itu eh, template-nya sesuai dengan yang pernah saya sampaikan ya, gitu. Yang pernah saya sampaikan, yang pernah saya kasihkan tentang sistematika penulisan proposal ya, proposal penelitian ya. Saya kira itu saja dari saya. Silakan barangkali Bapak Ibu sekalian atau dari Bapak Profesor Dr. Hanafiah ya. Ini terkait dengan ya penelitian Pak Sabul Kafi ya yang terkait dengan pembelajaran diferensiasi di PTK ya, di SMK dengan menggunakan metode PTK ya. Mangga Bapak barangkali ada masukannya.
Saya kira Pak Asabul Kahfi ini sudah bagus ya cara penyajian PTK-nya, sebab PTK itu merupakan penelitian reflektif ya. Jadi penelitian reflektif itu adalah meneliti diri sendiri ya. Jadi Pak Asabul Kahfi itu yang mengajarnya ya. Kemudian nanti biasanya di PTK itu ada ini biasanya ada observer ya. Observernya siapa Pak Asabul Kahfi? Apakah teman sejawat, guru teman sejawat, apa kepala sekolah? Sesama guru PAI, Pak. Oh, sama guru PAI ya, bagus. Berarti kan kalau di PTK itu biasanya memperguna plan, kemudian perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi kan gitu ya. Jadi ada 4 langkah. Jadi persyaratannya ketika melaksanakan PTK itu harus ada observernya. Observernya itu yang paling bagus itu adalah teman sejawat ya. Jadi itu. Nah, di latar belakang mungkin kalau di penelitian kualitatif penelitian PTK itu memang PTK yang sudah dimodifikasi oleh Kemendikbud ya di Indonesia. Kalau di Kemendikbud itu PTK itu minimal itu 2 siklus ya, 2 siklus itu minimal. Nah, sampai mencapai tingkat ketuntasan belajar ya. Jadi ketuntasan mungkin kalau dulu mah KKM, kalau sekarang mah di Merdeka Belajar apa bukan KKM apa disebutnya tuh Bu Bu Titin, Bu Titin naon ayeuna teh KKM kapungur KKM eno naon disebutna teh. Man aya KKM itu adalah kriteria ketuntasan menga- mengajar kan. Ayeuna di aduh di apa di Merdeka Belajar mah naon disebutna teh. Aya teh disada iya masih di mute. Mohon masih di mute. Nah jadi teh aya jadi teh usik Bu Titin. Aya gini. Ya. Kalau di Merdeka Belajar itu tidak ada KKM. Bulan Kami di Merdeka Belajar tidak ada KKM. Jadi disebat nanti naon teh. cuman lupa ya sebutannya. Ya, mohon ayat terminologi baru kami telepatna. Jadi ayat terminologi baru tentang masalah itu KKM kalau kami pernah KKM tadi mereka bilang ayat saya ada ayat pernah mendengar dengan Nabi hilap deui. Nah, biarlah. Nah, jadi di latar belakang itu menjelaskan kondisi awal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Tapi sudah Pak Asabul Kahfi sudah kelihatan itu ya. Jadi sudah mendekati jadi perencanaan yang bagaimana mungkin kalau sekarang itu Mbak kalau dulu membuat RPP-nya bagaimana kan harus ada RPP awal. Jadi RPP awal kalau sekarang mungkin disebutnya juga istilahnya teh eh modul ajar ya. Kalau di itu disebutnya modul ajar dulu harus ada modul ajar awal itu seperti apa. Nah, kemudian nanti diimplementasikan dalam pembelajaran, nanti sudah pembelajaran tuh kondisi pembelajaran bagaimana kira-kira. Nah, kemudian nanti diadakan evaluasi. Nah, sehingga prestasi belajarnya akan begini. Nah, mungkin akan terjadi variasi ya, variasi hasil pembelajaran. Jadi diferensiasi dalam mungkin kalau mempergunakan mereka belajar itu dari mulai ada asesmen kan ya, asesmen siswa kan gitu tentang tingkat bakat minat dan sebagainya, kemampuan sehingga nanti di dalam pembelajarannya pun ada pembelajaran diferensiasi. Dan sampai evaluasi pun itu ada mempergunakan diferensiasi kan gitu ya kalau di mereka belajar mah. Jadi instrumen penilaiannya pun itu akan berbeda-beda disesuaikan dengan bakat minat daripada si siswa itu. Dan penilaian pun itu tidak hanya dalam bentuk angka, tetapi juga dalam bentuk indikator kan ya. Indikator capaian itu seperti apa? Mungkin kalau disebutnya itu, kalau sekarang disebutnya apa CPL, CP-nya itu apa ya? Kemudian dari CP ada indikatornya seperti apa. Nah itu adalah kondisi awal. Kondisi awal itu adalah berkaitan dengan RPP awal, proses pembelajaran awal, dan hasil pembelajaran awal. Nah, itu akan menjadi titik tolak.
akan mempergunakan apa? Jadi kita mempergunakan misalkan saja di siklus pertama itu, apakah yang merubahnya itu apakah metodenya, apakah akan rubahnya medianya? Nah, Ari Nupa Nupa non anu Asabul Kafi naon nu dirobihna metode Media serang metode, Pak. Anu siklus kedua menggunakan lab komputer, jadi langsung menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk perhitungannya. Ya. ya, jadi materinya masih tetap tentang bagi waris dengan media komputer mungkin begitu ya. Sebab yang sebelumnya tidak mempergunakan media manual kan gitu ya. Manual, mohon tulis tangan. Di judulnya pun itu harus misalkan saja judulnya itu sebab kalau yang pertama judul itu harus menggambarkan masalah. Jadi misalkan saja judulnya peningkatan prestasi belajar siswa dalam bagi waris nan judul teh. Mohon ya, ya Pak. Ya bagi waris dengan mempergunakan media Komputer. komputer Ya. pada SMK di. Nah, itu sudah masuk itu. Masuk sebab membuat judul PTKM pertama harus ada masalah, kemudian yang kedua itu harus ada solusinya. Nah, kemudian yang ketiga harus ada itunya ada istilah ada tiga ya. Jadi harus ada lokusnya. Jadi lokusnya di mana? Nah, itu, jadi lokusnya itu di mana ya. Jadi berarti ini di SMK sudah ada ya. Nah, kemudian yang selanjutnya siklus 2 pasti itu ada revisi RPP. Jadi RPP yang sebelumnya itu direvisi. Jadi dirobih ku Pak Asabul Kaspi itu adalah yang dirobihnya di medianya. Jadi mempergunakan media komputer. Jadi setelah di dalam proses pembelajaran dan indikator apa yang belum tersampaikan tadi di hasil evaluasi pertama ada yang belum lulus sekian orang. Nah, yang belum lulusnya dalam masalah apa? Nah, jadi tidak mengerti masalah apa. Dan itu ada refleksi dikarenakan kesalahan daripada guru ya. Jadi bukan yang salah bukan siswa, jadi ada kesalahan guru. Nah, jangan gitu upami dina PTK mah gitu jadi ceritanya margira penelitiannya penelitian reflektif. Reflektif teh jantan penelitian meneliti diri sendiri. Nah, kemudian nanti di siklus pertama mungkin dengan mempergunakan media komputer, kemudian setelah itu nanti yang lulus berapa, mungkin ada perkembangan. Coba nanti ketika pengolahan data itu harus dijelaskan tentang apa trennya, jadi trennya bagaimana. Kondisi awal, siklus satu. Nah, mungkin di siklus satu itu masih ada yang belum lulus, Oh, belum mencapai KKM kalau yang dulu ya mencapai KKM. Makanya nanti ada perubahan lagi. Nanti ada revisi RPP. Tapi media tidak dirubah. Media tidak dirubah. Sebab itu dikarenakan mungkin karena faktor guru yang belum efektif dalam mempergunakan itu. Mungkin karena faktor pendekatannya, mungkin cara menjelaskannya, mungkin gitu. Nah, tapi tetap RPP diadakan perubahan terutama di indikator. Indikator apa yang belum bisa tercapai. Nah, itu kemudian dilaksanakan siklus kedua. Nah, di siklus kedua, kalau bisa itu sudah mencapai 100%. Kan banyaknya siklusnya tergantung daripada tuntutan tingkat ketuntasan belajar siswa. Jadi begitu. Kan Ari Kemendikbud menyebutkan bahwa PTK itu boleh minimal 2 siklus. Meskipun satu siklus sudah tercapai, misalkan. Nah, sebab siklus kedua itu dilaksanakan dalam rangka itu menyempurnakan, ya menyempurnakan. Kalau sudah tercapai siklus kedua, ya itu dianggap selesai. Nah, kira-kira itu jadi tingkat ketuntasan nanti ketika di pembahasan pasti itu kondisi awal bagaimana, siklus satu bagaimana, perkembangannya itu akan diperlihatkan dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk grafik. Nah, jadi itu akan bagus. Berarti itu akan tercapai.
Tapi saya ingin bertanya ke Pak Ashabul Kahfi. Nah, di dalam pembagian waris itu seberapa untuk istri? Kalau misalkan istri meninggal, suami kebagian sabaraha dah. Setengah, Pak. Kalau nggak Mohon punya anak, upami gaduh putranya, pami gaduh putra, seperempat, 1/4. mohon pami gaduh putrana misalkan dua sabaraha tanya. Upami misalkan fokusna suamina, nah sabaraha itu untuk istri gitu. Kalau suamina kawin lagi, tak berapa untuk istri? Mohon. Saya minta penjelasan dari Pak Ashabul Kahfi ya. Nu kasep gitu Deti Abi. Mohon. Baik, baik, Pak. Baik, ya ini ya luar biasa ya Pak Sabul Kafi. Terima kasih. Masukan-masukannya bagus tuh Pak Sabul Kafi ya. Beliau Pak Profesor Hanafiya ini jagonya PTK ya. Beberapa kali diundang di FKIP ya untuk menjadi narasumber ya di prodi PAUD, di prodi apa namanya bahasa Indonesia di prodi apapun ya. Prof Hanafiya mah jagonya PTK. Tadi masukan-masukannya silakan ya begitu Pak Ashabul Kafi. Tapi tadi komentarnya sudah bagus ya. Ya, begitu ya. Nanti selanjutnya kalau sudah diperbaiki revisi dibikin proposalnya apa tugasnya dan kemudian dibikin artikel untuk dipublish di jurnal. Jurnal apa Pak ya? Nah, Sinta berapa atau internasional apa ya? Cinta aja, Pak, yang murahan. Oh, ya, Sinta ya. Minta. Baik ya. Sudah bagus Pak Sarbafi. Tapi tadi ada pertanyaan tuh dari Prof. Hanafia ya, gitu. Tadi terkait dengan jika ada istri meninggal, gitu. Eh, suami dapat berapa jika memiliki anak dua? Nah, gitu. Jika memiliki anak dua, suami dapat bagian berapa ketika istrinya meninggal? Ya, gitu. Ya. Langsung dijawab Pak Sarbafi. Suami dapat setengah, Pak ya? Iya punya anak dua. Oh, punya anak dua. Suami dapat 1/4. Anaknya Dapat kalau anak seperempat. laki-laki campur perempuan berarti nanti dibagi 1/2. Laki-laki semuanya. Laki semuanya berarti Pak Asobah sisa. Sisa dari pembagian. Ayah Oh, wartos, ya, coba. ayah wartos supaya istri itu dapat 1/8, kumaha hitungannya 1/8. Lamun maut suamina wajib Kamu eta teh maut suamina, istrina sudah punya anak, Pak. Istri dapat mun 1/8. 1/8-nya. Nah, jadi pami aya nu istri Pelarian janda. mohon ah jadi pami anu nikah deui si suami, nah gaduh istri deui tah wajib ka istrina teh gaduh 1/8, istri Oh, bagiannya 1/8. kalau Tapi punya lamun anak. gaduh lamun gaduh sawahna 10 hektar lumayan pan istrinya menang sabaraha hektar. Aduh. Baik ya, terima kasih ya. Pak Sabul Kafi ya, silakan lakukan revisi apa-apa yang tadi menjadi masukan ya, begitu sudah bagus dan segera mungkin untuk dibikin artikel jurnal dan jangan lupa sertakan dosen pembimbing ya atau dosen mata kuliah dalam artikelnya ya, begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Sabul Kafi. Lanjutnya saya ingin mendengarkan bersama presentasi dari Ibu Titin ya, yang tadi sudah menyampaikan, yang kemudian terakhir nanti Pak Ustadz Nanang ya. Silakan kepada Bu Titin dipersilakan ya. Siap. Sebentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Hanafiya dan juga Pak Dr. Faiz yang di S3 program Pendidikan Agama Islam. Saya berusaha untuk mempresentasikan mini riset yang telah kita susun sedemikian rupa, tentunya jauh dari
kalimat sempurna, namanya juga mini riset. Mudah-mudahan nanti ada masukan, ada koreksi dan lain sebagainya, baik itu dari dosen maupun juga dari kawan-kawan semuanya. Judulnya adalah perencanaan strategis dalam upaya peningkatan mutu lulusan. Ini studi kasusnya di SMA Negeri 1 Purwakarta, gitu kan? Bidang ini saya ambil karena yang pertama program dari Dinas KCD wilayah 4 itu di tahun ini insya Allah adalah mengenai mutu lulusan. Selain itu juga di SMA Negeri 1 Purwakarta, lulusan ini adalah sesuatu hal yang menjadi pokok utama dalam visi misi kami, gitu kan. Di SMA Negeri 1 Purwakarta itu alhamdulillah sampai saat ini masih menjadi sekolah yang terbanyak masuk ke perguruan tinggi, wabil khusus adalah perguruan tinggi negeri tentunya. Dan ini harus betul-betul mampu dipertahankan oleh kami semua seluruh stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Purwakarta sehubungan dengan sistem zonasi yang berlaku selama beberapa tahun ini. Tentunya ini adalah bukan sesuatu hal yang mudah. Kalau dulu SMA Negeri 1 Purwakarta itu menerima siswa dari kelas menengah ke atas. Kalau sekarang dari segala macam kalangan ada di SMA Negeri 1 Purwakarta. Tentunya ini bukan sesuatu hal yang mudah, makanya kami semuanya berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mempertahankan yang memang sudah ada di SMA Negeri 1 Purwakarta, yaitu selalu ingin meningkatkan mutu lulusan di SMA Negeri 1 Purwakarta. Next. Ya, latar belakang adalah pendidikan merupakan sebuah hal yang sangat penting dibahas dan selalu dilakukan upaya perbaikan oleh pemerhati pendidikan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan menciptakan lulusan yang bermutu. Ini adalah menjadi visi dan misi SMA Negeri 1 Purwakarta tentunya Pak. Dan ini upaya-upayanya yang dilakukan oleh guru-guru itu sangat luar biasa. Di antaranya dengan program Merdeka Belajar ini tentunya kami berupaya semaksimal mungkin, dan selain itu juga di sekolah kami mengadakan program khusus untuk anak-anak yang ingin masuk ke perguruan tinggi, yaitu program UTBK tentunya. Lanjut. Mutu dalam pendidikan diartikan dalam bentuk pelayanan. Tentunya kami di SMA Negeri 1 Purwakarta berusaha melayani anak-anak semaksimal mungkin, wabil khusus adalah dalam pembelajaran. Selain pelayanan yang kami berikan melalui kegiatan belajar mengajar, kami pun menginstruksikan atau menganjurkan kepada anak didik kami supaya mereka belajar di luar sekolah melalui bimbel dan lain sebagainya. Tidak diwajibkan, tetapi itu merupakan satu anjuran yang luar biasa dari pihak sekolah. Karena kalau tidak diupayakan seperti itu, saya yakin anak-anak hanya melihat potensi yang ada di sekolahnya atau di SMA 1 Purwakarta, sementara mereka juga tidak akan pernah mampu bersaing dengan kawan-kawan yang lain. Yang mana pelayanan tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang terkait dengan fokus utama tertuju pada peserta didik, yaitu kalau untuk mutu lulusan di kelas 12 kami mengadakan program, yaitu program UTBK, bahwa mereka itu dibimbing oleh para guru yang kompeten tentunya di pelajaran tambahan, dan biasanya kalau tidak di awal pembelajaran maka di akhir pembelajaran, tergantung dari kesiapan guru tersebut. Next. Adapun strategi perencanaan yang dibuat oleh kami sebagaimana yang tertera di sini, perencanaan strategi atau seiring juga disebut dengan istilah perumusan strategi adalah sekumpulan proses yang dilibatkan dalam menciptakan atau menentukan strategi organisasi. Strategi organisasi ini
tuang dalam visi dan misi yang pertama. Selanjutnya, terus implementasi dari strategi itu adalah menerapkan rencana strategi, yaitu aktivitas dan pilihan yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana strategi yang berupa proses di mana strategi dan kebijakan dilaksanakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Bapak, program ini kami buat sedemikian rupa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang ada di SMA 1 Purwakarta, dan program ini tentunya memerlukan anggaran, dan kami sebagai tidak mengungut sepeser pun dari orang tua siswa. Kami betul-betul hanya mempergunakan dana operasional sekolah atau dana BOS gitu kan. Dan BOPD itu fokusnya adalah untuk penggajian dan operasional yang lainnya tentunya, dan kebutuhan yang lain. Yang BOS ini, yang program UTBK ini diadakan melalui anggaran dana BOS, dan kami tidak memungut sepeser pun dari orang tua siswa. Program ini sengaja kami anggarkan dalam rangka meng-up atau memotivasi anak-anak supaya anak-anak memang lebih perguruan tinggi negeri. Itu mungkin implementasi dari strategi yang diadakan di SMA Negeri 1 Purwakarta. Selanjutnya, perencanaan strategi untuk meningkatkan mutu lulusan itu dilakukan secara sistematis, tentunya dengan proses perencanaan strategis yang ketat. Perencanaan dalam bentuk apapun melibatkan persiapan yang cermat. Ya, tentunya dari awal masuk ke SMA Negeri 1 Purwakarta, terus terang saja akhir-akhir ini anak yang melanjutkan itu tidak 100%. Anak yang melanjutkan semenjak ada sistem zonasi, yang melanjutkan itu sekitar 98%, gitu Pak. Maka dari itu dari awal kami melibatkan BK untuk melakukan psikotes, gitu kan. Dari hasil psikotes tentunya kami akan mengkondisikan anak, apakah anak ini layak di jurusan IPS atau layak di jurusan IPA. Setelah itu juga kami juga senantiasa mengadakan pengamatan kepada siswa, apakah anak ini mau melanjutkan atau tidak. Dari situ, dari semenjak mereka mendaftar pun, dari segi ekonomi terlihat, dari segi kecerdasan intelektual juga sudah terlihat. Maka dari itu dengan adanya psikotes, insya Allah akan mempermudah untuk mengarahkan mereka. Selanjutnya adalah analisis informasi dan data yang cermat. Itu tentu, gitu kan, latar belakang keluarga dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan anak untuk masuk ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Setelah itu adanya pengambilan keputusan dari kami tentunya melalui rencana-rencana yang telah kami adakan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini terus terang Pak, untuk mendeskripsikan yang pertama untuk mendeskripsikan perencanaan strategis, gitu kan. Kami juga ingin memiliki rencana-rencana yang memang tentunya harus diperbaiki dari tahun ke tahun. Tentunya rencana-rencana diperbaiki, ada yang kurang. Dengan adanya penelitian mini riset ini, mudah-mudahan nanti mendapatkan masukan baik dari dosen maupun dari teman-teman semuanya apa yang harus saya lakukan. Karena kalaupun bagaimana, terkadang kalau kita melihat program yang ada di kita bahwa saya adalah yang teroke, tetapi setelah keluar, setelah dipublikasikan, masih ada kekurangan-kekurangan yang kita miliki tentunya, dan itu nanti bisa menjadikan sesuatu hal masukan yang mampu membangun dan mampu meng-up semangat baik dari guru maupun dari siswa. Selanjutnya adalah untuk mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan perencanaan. Yang ketiga adalah untuk mendeskripsikan cara menyusun perencanaan strategis yang efektif dan efisien. Tentunya perencanaan itu kalau
kami lakukan, menurut kami untuk sementara ini insya Allah sudah sangat strategis dan efektif, dan insya Allah juga kami melaksanakan segala sesuatu dengan optimal. Tetapi sekali lagi kita juga butuh masukan dari teman-teman yang lain sehingga nanti ada perbaikan. Selanjutnya adalah untuk mendiskusikan perencanaan manajemen strategis tersebut dikaitkan dengan visi dan misi SMA Negeri 1 Purwakarta. Yang visi dan misinya tentunya adalah di antaranya salah satunya dari misi itu melanjutkan ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Dan untuk sementara ini perlu diketahui bahwa SMA Negeri 1 Purwakarta mungkin masih menjadi sekolah yang tertinggi yang masuk ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Saja sebagai informasi aja, ini tidak bermaksud apapun tentunya. Lanjut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Bapak, saya sebagai leader di sini tentunya saya mengamati prosesnya dari awal sampai dari tahun 2000. Saya ada di sini tahun 2021, itu pun akhir Desember. Sampai sekarang kami terus, saya terutama terus mengamati hal-hal yang terjadi di SMA Negeri 1 Purwakarta. Saya masuk ke sini itu sedang pandemi, Pak, dan tingkat kekhawatiran kita itu luar biasa. Takutnya anak-anak nggak masuk ke perguruan tinggi. Sementara itu juga saya waktu itu baru masuk gitu kan di sini. Tapi alhamdulillah masih tetap bertahan. Di tahun yang kedua alhamdulillah gitu kan ada peningkatan yang sangat signifikan gitu kan. Luar biasa, bahkan yang biasanya tidak ada yang masuk ke kedokteran di UI maupun di Unpad, tahun yang kedua saya ada di sini alhamdulillah. Dan tahun yang ketiga saya ada di sini alhamdulillah ada peningkatan. Sekalipun ya walau qalilan, sekalipun peningkatannya cuma sedikit saja. Yang masuk jalur rapot itu ada penambahan, ada penambahan 2 orang, itu sangat luar biasa. Itu mungkin dan perlu diketahui pula bahwa di SMA Negeri 1 Purwakarta anak-anak tuh jarang sekali milih perguruan tinggi seperti ke UPI Purwakarta atau ke ke Unsika gitu kan. Rata-rata mereka ekspektasinya terlalu tinggi sehingga untuk di jalur rapot ya yang masuk itu paling juga ada sekitar 30 lebih gitu kan. Terus nanti untuk jalur tahap yang kedua baru mereka membludak gitu. Itu aja sebagai informasi saja. Terus dengan pengambilan data, nanti datanya ada juga wawancara. Saya sebagai yang ada di sini tentunya senantiasa melakukan diskusi dengan anak-anak gitu kan. Bagaimana, seperti apa, minimal yang pertama saya mengarahkan anak-anak bahwa yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, anak-anak di sini itu ekspektasinya terlalu tinggi. Mereka itu milihnya Unpad, UGM, ITB, gitu kan? Ya akhirnya mereka kalah bersaing dengan teman-teman yang lain. Sekalipun memang mereka ada yang masuk. Dokumentasi ya tentunya ada hal-hal yang kami pilih dan kami pilih. Kami juga senantiasa melihat sekolah-sekolah yang lain seperti apa dan bagaimana, agar saya juga sebagai leader di sini tentunya harus melihat sekolah yang ada di luar perkembangannya seperti apa dan bagaimana, sehingga ya insya Allah akan lebih meng-up anak-anak untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Lanjut. Nah, hasil penelitian yang ditemukan di SMA Negeri 1 Purwakarta adalah bagaimana perencanaan strategis yang dilakukan oleh kepala sekolah. Tentunya Bapak, di setiap pemimpin, jika ingin membuat suatu program harus membuat planning perencanaan, itu sudah tentu, baik dalam jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Lanjut aja. Lanjut Pak. Yang selanjutnya adalah penyusunan strategis di sekolah dimulai dari pengembangan visi dan misi
atau melakukan audit internal dan eksternal dan menerapkan tujuan jangka panjang ini nanti tertera di dalam apa namanya profil SMA Negeri 1 Purwakarta. Terus terang saya memang nggak hafal, tapi nanti kalau bisa dilihat di profil, insya Allah nanti saya tayangkan. Lanjut. Ya lanjut Pak. Udah ya? Iya. Hasil apa namanya hasil penelitian ini juga strategi yang pertama menguatkan kepada SDM guru, setelah itu siswa. Ya, strategi ini tentunya kami tidak akan mampu membangun sekolah sebagai sekolah yang bermutu tentunya sebelum kami juga memperkuat sumber daya manusia, yaitu dengan cara yang pertama kami menganjurkan kepada teman-teman minimal mereka kuliah, dan alhamdulillah untuk tahun ini yang S2 iya sekitar ada perguruan tinggi negeri. Selanjutnya mereka juga ada yang mengikuti pelatihan-pelatihan, ada yang ikut guru penggerak, terus ada yang ikut apa namanya studi-studi yang lainnya. Bapak, ini data siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri. Siswa diterima di perguruan tinggi negeri jalur SNBT tahun 2023 itu ada 57 orang. Selanjutnya siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri jalur SNBP di tahun 2023 itu ada 28 orang dan 43 orang diterima di perguruan tinggi negeri jalur mandiri dan PMDK. Ini tahun 2023. 2022-nya ada yang itunya ada nggak? Tolong ditampilin. Nah, Bapak tamatan 3 tahun terakhir ini yang dari 2014 tentunya ya 2014 315 siswa, target 100%, jumlahnya 100, target yang melanjutkan ke perguruan tinggi 290, yang diterima 285. Luar biasa karena ini sedang-sedangnya ya belum ada jalur zonasi. Selanjutnya 2014-2015 ada 392, targetnya 296 dan jumlah yang masuknya ada 280. 2017, 2018, 19, 2020. Nih, ini awal saya masuk ke sini lagi pandemi. Halo, kembali lagi Lagi pandemi? Belum, atasnya. Oke, lagi pandemi, ini anak 365 siswa, yang diterima ada 223. Terus 2021 ada 206 dan 2022 kemarin ada yang bisa saya ketengahkan mengenai apa namanya mini riset yang saya lakukan. Ini bukan mini riset atau apa namanya, terserahlah. Yang terpenting ini hasil karya yang saya bisa tampilkan kepada kawan-kawan semuanya. Maka dari itu saya menerima kritik dan saran baik dari dosen maupun dari para mahasiswa. Itu saja, mungkin terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titin Quraisin. Ya sebagai makanya saya cepat-cepat karena takutnya besok-besok saya tidak ada lagi haji, jadi saya pengen cepat-cepat. Ya, baik ya. Baik. Nah, baik Bapak Ibu sekalian ya, Bu Titin sudah menyampaikan ya. Kalau saya simak Bu Titin ya, berbeda dengan judul yang diusulkan waktu di perkuliahan ya. Berbeda-beda wae ini nganclang-nganclang wae Bu Titin ya, begitu. Gonta-ganti wae ya. Yang kedua begitu ya. Ini kan program studi PAI ya, begitu. Jadi baiknya mah kaitannya dengan ada PAI-nya begitu ya. Meskipun di dalamnya terkait manajemen mah enggak, tetapi karena ini prodinya PAI, maka ada kaitannya dengan PAI gitu. Kemudian kalau saya lihat mah, kalau saya simak begitu ya Bu Titin mah, ini mah seperti Ibu menyampaikan laporan sebagai kepala sekolah ya.
bukan penelitian ya begitu. Jadi seperti ibu melaporkan kepemimpinan ibu, ya, kepemimpinan ibu di hadapan guru-guru, di hadapan ini ya, wali siswa, wali murid begitu. Ya. Ya, sementara penelitian mah Bapak Ibu sekalian ya, Bu Titin ya, harus dibedakan ya, harus objektif begitu di antaranya ya. Jangan seperti melaporkan ibu mau beres jadi kepala sekolah ya gitu. Ini kritik saya ya Bu Titin begitu. Nggak apa-apa, Satu, nggak Bu apa-apa. Titin ngancing-ngancing aja, judulnya tidak konsisten dari yang di awal perkuliahan. Ya. Yang kedua, Bu menyampaikan laporan sebagai kepala ini ya, sebagai kepala sekolah gitu. Yang ketiga, saya memberikan kritikan gitu. Eh, ya terkait dengan program studi kita yang PAI tapi tidak muncul di sini PAI-nya ya begitu. Kemudian yang keempat ya Bu Titin kalau penelitian jangan menyebut kami ya. Kami itu siapa? Kami nggak ikut-ikut penelitian Ibu Titin. Mohon. Kalau penelitian mah peneliti aja ya, peneliti. Peneliti mah harus berdiri independen, objektif ya, begitu. Nah, ini makanya saya dari awal kayak ke Bu Titin terutama begitu, harus konsisten judulnya, tidak ajeleg-ajelegan kemana mendi. Akhirnya ketika presentasi malah judulnya yang tentang ini ya, apa? eh, tentang cerita tentang anak-anak yang lulus atau bisa kuliah di PTN ya begitu, ada yang di kedokteran begitu ceritanya ya. Kemudian selanjutnya juga apa namanya, tadi perencanaan strategis ya, tapi di dalamnya mah lebih kepada manajemen strategis. Manajemen strategis mah ada rumusnya sendiri Bu Titin ya, ada langkah-langkahnya sendiri kalau manajemen strategi ya. Bisa diawali dari analisis lingkungan internal, analisis lingkungan eksternal, dan Ya. seterusnya ya. Langkah-langkahnya ada rumusnya sendiri kalau manajemen strategis. Begitu. Jadi kalau saya lihat, saya simak ya Bu Titin, punten Bu Titin mah seperti menyampaikan laporan sebagai kepala sekolah ya begitu, bukan melakukan penelitian ya gitu. Jadi nanti diperkuat lagi ya, dilakukan penelitian yang sesungguhnya, harus independen meskipun tadi penelitian meneliti sendiri ya seperti PTK, tapi memang harus objektif kayak Pak Sabul Kafi ya begitu, apa adanya. Kalau data apa adanya begitu. Kalau berbicara tentang sekolah sendiri, berbicara apa adanya. Harapannya ketika ada sisi-sisi yang negatif itu bisa nanti diperbaiki ketika kita melakukan penelitian begitu. Nah, saya kira itu saja ya masukan dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Prof. Dr. Hanafiah untuk menyampaikan masukannya. Kepada beliau Ya, saya persilahkan. terima kasih kepada Pak Dr. Pais yang sudah memberi kesempatan dan saya kira penampilan Ibu Titin saya kira cukup bagus ya. Margina kepala sekolah dan nomin lagi kepala sekolah. Ya. Nah, saya kira sebab ini dibatasi indikator strategisnya itu adalah capaian strategisnya itu ada berkaitan dengan mutu lulusan ya. Jadi itu. Jadi memang kalau kata Pak Dr. Pais memang itu harus ada analisis SWOT tentang peta kekuatan, kelemahan, mungkin peluang, kemudian juga ancaman. Tapi itu dibatasi berkaitan dengan peningkatan mutu lulusan ya. Jadi misalkan kekuatannya apa? Misalkan raw inputnya misalkan terdiri dari misalkan hasil dari penyaringan yang ketat ya yang masuk ke SMA itu meskipun ada sistem zonasi ya itu dengan sistem zonasi itu memang ada sisi kelemahannya jadi sisi kelemahannya itu bisa masuk yang punya kemampuan berapapun juga itu bisa masuk itu ke sekolah itu memang sisi kelemahan sebab eh, ternyata itu justru orang-orang yang berbakat dari tempat lain itu tidak bisa masuk ke sana ke SMA 1 ya kira-kira seperti itu. Dari sisi peluang-peluangnya saya kira itu memang peluang-peluangnya saya kira
banyak sebab kebanyakan dari daya dukung misal dari pemerintah, banyak dana dan sebagainya. Kemudian dari bantuan orang tua mungkin cukup besar ya. Sebab yang masuk mungkin ke SMA 1 itu adalah dari kelompok menengah ke atas ya, kira-kira seperti itu. Ya. Saya kalau lihat kalau di SMA 3 Bandung itu ini kata anak saya ke SMA 3 Bandung apa cina ranking 35 dia bisa masuk ke dokteran Pak cina gitu. Nah, jadi memang itu tergantung daripada raw inputnya ya. Jadi raw inputnya. Nah, kalau inputnya bagus, jadi nanti akan kemampuan learning capacity-nya pun itu akan bagus ya. Pun itu akan bagus. Juga daya dukung dari orang tua, daya dukung dana, daya dukung sarana, saya kira itu berpengaruh terhadap prestasi belajar atau terhadap mutu lulusan. Apalagi kalau misalnya didukung di sekolah laboratoriumnya cukup memadai. Dai guru mah itu beda guru mah sok antawis di SMA hiji Purwakarta jeung SMA tilu di Bandung guru mah teu beda ya teu beda. Jadi yang membedakannya adalah raw inputnya. Nah, dari raw inputnya itu yang membedakan. Hanya mungkin juga bisa saja juga tingkat kedalaman dan keluasan ketika mempelajari sesuatu bisa saja itu terjadi, itu bisa memperkuat daripada mutu terhadap lulusan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya memang kalau ancaman-ancaman banyak dan misalkan persaingan semakin banyak sekolah-sekolah yang maju, yang sekolah-sekolah unggulan, saya kira itu jadi ancaman terhadap satu sekolah itu semakin besar. Kira-kira seperti itu. Jadi daya saingnya jadi eh, jadi nanti itu bukan itu. Jadi pesaing-pesaingnya itu semakin besar. Jadi peluang untuk masuk tuh nanti bisa menjadi kecil. Kalau bisa kita meningkatkan mutu, jadi sebab itu bahwa kualitas itu merupakan daya tawar tersendiri ya, kira-kira seperti itu. Sehingga bisa memasukkan ke perguruan tinggi negeri ya yang diinginkan. Saya melihat dari perkembangan dari 2000 berapa? Nu tinggal itu 2020 hiji bieu teh. Mohon dugikeun ka 2023. Nah, tinggal itu perkembangan trennya itu terus meningkat dari jumlah yang diterimanya itu. Saya kira itu cukup bagus sekali, hanya mungkin dana menage jalmi, jadi sisi kelemahan dan kekurangan pasti ada. Nah, analisis SWOT-nya itu saya kira perlu itu sebab langkah di dalam manajemen strategi itu pertama ada yang membedakan manajemen ilmiah dengan manajemen strategi adanya ada analisis lingkungan atau istilahnya analisis SWOT. Jadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kalau internal pasti kekuatan dan kelemahan. Kalau eksternal adalah peluang dan ancaman. Baru nanti ke perencanaan strategi. Strategi menentukan visi misi, kemudian apa tujuan sasaran. Nah, indikator capaian itu, indikator strategisnya itu, jadi isu-isu strategisnya itu perlu. Nah, kemudian nanti ada pelaksanaan strategi tentang prosedur, tentang biaya dan sebagainya. Dan juga sampai kepada evaluasi. Strategi evaluasinya seperti apa. Nah, kira-kira ini bagus, penyempurnaan saya kira sangat diperlukan. Dan tugas-tugas ini memang berkaitan dengan mini riset harus selesai itu sebelum UAS itu. Jadi saya sudah jadi Warek 1 sudah mengeluarkan surat ke dosen-dosen bahwa semua tugas-tugas itu harus selesai sebelum UAS. Apa sebabnya? Supaya nilai-nilai akan cepat masuk. Sebab sekarang berbasis litera, jadi nanti cepat masuk ke litera, jangan sampai ada nilai yang terlambat. Jadi begitu, jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang sudah memenuhi segala macam itu bisa langsung melihat nilai ke litera. Tenang, ada Pak Dokter Pais ya, saya kira lihat. Pak Dokter ini kumaha? Nah, boleh bertanya ya, saya kira. Demikian saja Pak Dokter Pais komentar saya terhadap penyajian Ibu Titin. Ya. Baik, ya. Terima kasih Prof ya. Bu Titin tuh dikasih komentar bagus ya sama Prof Hanafi ya, begitu ya. Meskipun sama saya kurang bagus ya, tapi Prof Hanafi bagus ya. Tapi Bu
Jangan gonta-ganti lagi nanti judulnya begitu ya. Ini mah tidak apa-apa ya, tidak ada kaitannya dengan PAI. Yang penting ada implementasi mata kuliah ini dalam pelaksanaan di lapangan ya, begitu. Oke. Nah, tadi masukan-masukannya dari Prof. Hanafia, Bu Titin ya, itu sebenarnya sih bagus ya Bu Titin, apa namanya, meneliti tentang mutu lulusan ya, indikatornya bisa diterima di PTN ya, gitu. Dari tahun ke tahun ya, dari tahun ke tahun ada peningkatan begitu. Itu sih bagus. Cuman dari awal tuh begitu Bu Titin ya, yang tadi kalau manajemen strategis gitu ya. Nah, bagusnya itu tadi diawali dengan analisis SWOT ya, atau ALE bagi analisis lingkungan internal, eksternal, analisis SWOT. Nah, yang tadi disampaikan oleh Prof. Hanafi ya, begitu. Biar kelihatan mana ancaman, mana tantangan, mana kesempatan dan seterusnya, kekuatan sekolah kita begitu ya. Baik ya, terima kasih Bu Titin ya. Selanjutnya satu lagi ini Pak Ustadz ya, Pak Kiai, Pak Nanang Kosim ya, dari Rancaekek, Dai Indosiar. Silakan kepada Pak Nanang ya, Pak Ustadz Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sebelumnya saya memohon maaf dalam penyampaian penelitian ini tidak disertakan ini ya PowerPoint biar fokus sama pembicaraan. Sebetulnya udah disiapin dok tuh. Baik, biar fokus sama pembicaraan. Jadi saya sampaikan bahwa penelitian ini saya ambil judul dari usulan saya kepada dokter, kemudian penelitian ini pun saya ingin bagaimana caranya biar bisa bermanfaat untuk lembaga sendiri dan bisa dibaca ataupun dimanfaatkan kembali oleh lembaga yang lain. Karena pada waktu luring ada masukan dari Pak Dokter untuk tidak meneliti di lembaga sendiri yang nantinya akan mengakibatkan subjektivitas, maka saya mengambil penelitian di lembaga lain. Adapun judul yang saya ambil adalah Gaya Kepemimpinan Pesantren di Era Digitalisasi Terhadap Mutu Santri. Studi kasus saya lakukan di Pondok Pesantren Al-Masum Bandung yang saat ini punya legalitas sebagai pesantren terbaik di Bandung katanya. Makanya saya tertarik untuk meneliti ada apa sih pesantren Al-Masum ini kok bisa menjadi pesantren terbaik? Apakah itu melegitimasi sendiri atau memang benar gitu ada penghargaan dari Kementerian Agama ataupun di lembaga-lembaga yang terkait. Makanya saya mengambil penelitian ini dari mulai gaya kepemimpinan pesantren itu sendiri, kemudian keadaan dan kondisi pesantren itu sendiri, dan lain sebagainya. Lokasi penelitian di Ponpes Al-Masum, rumusan masalah, bagaimana gaya kepemimpinan pesantren dalam upaya peningkatan mutu santri. Yang kedua, bagaimana strategi kepemimpinan pesantren dalam upaya peningkatan mutu santri. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan mutu santri di pesantren. Jadi yang pertama saya ingin meneliti pesantren Al-Masum ini, kenapa sih bisa menjadi pesantren favorit, bahkan memiliki legalitas seperti itu, gitu, menjadi pesantren yang berprestasi. Kayak yang pertama, saya akan merumuskan masalah di penelitian ini, gaya kepemimpinan itu sendiri, karena konon katanya pesantren Al-Masum ini dipimpin oleh beberapa pemimpin. Dalam hal ini adalah ada direktur pendidikan, ada pimpinan pondok pesantren, dan lain sebagainya. Beda dengan pesantren-pesantren Salafiyah. Hanya ada sesepuh aja, tidak ada di atasnya gitu. Kemudian bagaimana strategi kepemimpinan pesantren dalam upaya peningkatan mutu santri. Setelah saya berbincang sedikit, melakukan penelitian ringan dengan wawancara, mereka itu punya strategi, yaitu bagaimana
caranya menjadi pesantren yang melahirkan para lulusan yang memiliki bekal IMTAK dan IPTEK yang bertaraf internasional katanya, seperti itu. Maka saya akan meneliti dan sudah melakukan penelitian secara ringan, ada program-program yang bisa mencetak para santri bisa seperti itu. Kemudian di setiap pesantren ada kendala, maka saya akan merumuskan masalah di penelitian ini, kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam upaya peningkatan mutu santri di pondok pesantren Al-Masum itu. Kemudian tujuannya untuk mengetahui gaya kepemimpinan pesantren dalam upaya peningkatan mutu santri, mengetahui strategi kepemimpinan, dan mengetahui kendala itu sendiri. Manfaat penelitian bagi pesantren jelas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan informasi dalam mengambil tindakan yang berkaitan dengan kepemimpinan pesantren dalam upaya peningkatan mutu santri di pesantren tersebut. Itu manfaat untuk pesantren Al-Masum itu sendiri. Adapun manfaat untuk saya sebagai peneliti, yang pertama adalah mendapatkan pemahaman dan pengalaman tentang kepemimpinan di pesantren itu. Kemudian bisa diterapkan di pesantren sendiri. Kemudian melihat strategi agar bisa menjadi pesantren yang berprestasi. Jadi bagi peneliti banyak sekali manfaatnya. Kemudian bagi para pembaca ataupun bagi para aktivis pesantren juga, ini akan bermanfaat, diharapkan menambah wawasan tentang objek yang diteliti dan memberi masukan untuk peneliti berikutnya. Baik, jenis penelitian saya, yaitu menggunakan penelitian kualitatif, yakni penelitian dengan cara mengumpulkan data di lapangan sebanyak-banyaknya dan menganalisis serta menarik kesimpulan dari data tersebut secara objektivitas. Metode penelitian dengan konsep deskriptif, metode analisa, metode yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan masalah yang sedang terjadi dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data secara objektif. Kemudian di penelitian saya ini, Dok, saya membatasi ya. Jadi karena ini ada beberapa variabel, yaitu tentang kepemimpinan, nanti saya akan bahas gaya kepemimpinan yang akhirnya nanti akan menjelaskan gaya-gaya kepemimpinan yang diterapkan. Apakah gayanya gaya demokratis, atau gaya otoriter, atau gaya apa? Saya sudah bahas di makalah. Nanti pun saya akan sampaikan. Nanti di pembahasan ini yang pertama adalah tentang kepemimpinan, yang kedua adalah peningkatan mutu santri. Yang pertama, pengertian kepemimpinan pesantren, kemudian tujuan kepemimpinan pesantren, fungsi kepemimpinan, unsur-unsur kelembagaan di pesantren, gaya kepemimpinan itu sendiri, dan model-modelnya sudah dijelaskan. Strategi kepemimpinan pesantren yang diterapkan di pondok pesantren itu sendiri. Peningkatan mutu santri, pengertian peningkatan mutu santri, sasaran peningkatan mutu santri, tujuan peningkatan mutu santri, aspek-aspek peningkatan mutu santri, pentingnya peningkatan mutu bagi santri, dan indikator peningkatan mutu santri. Nah, secara garis besarnya, penelitian yang saya lakukan di pondok pesantren Al-Masum ini adalah bagaimana caranya agar saya sebagai peneliti dan kita semua nanti melihat hasil atau menjadi pembaca bisa melihat gaya kepemimpinan yang diterapkan di pesantren Al-Masum ini yang sedang saya teliti. Kemudian nanti ke depannya pun dibandingkan dengan gaya kepemimpinan pesantren yang dilakukan di pesantren-pesantren Salafiyah. Nah, ternyata pesantren-pesantren sekarang ini kan kebanyakan metodenya adalah metode gaya kepemimpinan pesantren Salafiyah yang semua berpusat kepada sesepuh, baik akang ataupun AA ataupun buya. Nah, yang mengedepankan hanya pembelajaran kitab kuning, kumaha carana supaya santri teh bisa ngaji, bisa nalar Quran, bisa maca kitab, tapi tidak berpikir bagaimana bisa bersaing dengan mahasiswa, bagaimana bisa bersaing dengan nasional dan internasional, sehingga nanti kapasitas kita seorang santri bisa diperhitungkan di dunia nasional ataupun internasional. Nah, itu perbedaan pesantren sekarang dengan pesantren modern gitu. Kalau pesantren modern seperti pesantren yang sedang saya teliti ini adalah
pesantren yang berpikir bagaimana pemimpin pesantren itu bukan hanya mikirin santri, tapi mikirin perkembangan pesantren itu sendiri. Nah, sehingga nanti akan ada kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan pesantren di era digitalisasi ini akan berpengaruh terhadap kualitas ataupun mutu santri. Gitu. Karena beda sekali ketika saya perhatikan pesantren Salafiyah dengan pesantren modern atau pesantren baheula jeung pesantren ayeuna gitu. Kalau pesantren dulu hanya mengedepankan yang penting, pesantren itu berjalan, santrinya bisa. Kalau pesantren sekarang, pesantren modern, bagaimana agar santri bisa bersaing dan pesantren bisa diakui di kalangan nasional dan internasional. Mungkin itu nanti hasilnya atau endingnya di penelitian saya ini. Mungkin itu dok yang bisa saya sampaikan. Mohon masukan dan arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz Nanang ya. Tadi bagusnya mah sudah ada hasilnya ya dan sudah dipresentasikan. Jadi tidak hanya berbicara. Jadi kelihatan presentasinya, PowerPoint-nya gitu. Bagaimana seorang ustadz seperti Ustadz Nanang bisa membuat PowerPoint yang bagus begitu ya. Beliau juga selain ustadz adalah pengajar ya gitu. Jadi saya tidak bisa lihat tadi PowerPoint-nya. Yang kedua, saya belum melihat tadi hasilnya ya. Padahal mah bagusnya sudah ada hasilnya begitu. Sudah ada hasilnya. Bukannya tadi sudah disampaikan bahwa penelitian ini sudah dilakukan. Tapi tadi Ya, sudah tidak ada hasilnya ya begitu. sudah Pak Ustadz dilakukan ya. belum final dok. Oh. Berarti nanti tampil lagi ini minggu depan ya atau yang lain ya. Harus tuntas nih Pak Ustadz ya begitu. Hasilnya bagaimana? Saya ingin melihat Al-Maksum ya. Memang begitu ya. Ada tugasnya begitu. Kenapa tadi yang ditampilkan adalah wordnya gitu. Oleh Pak Sabul Kafi ya. Tuh bagus sebenarnya mah begitu. Ini Ya, punya saya ini. kemudian iya, bagusnya ditampilkan tadi ya Ustadz ya. Hmm. Baik. Nah, tadi kalau Pak Ustadz menentukan lokus penelitiannya di Al-Maksum ya, begitu. Nah, sebutkan versi apa bahwa Al-Maksum itu pesantren modern yang termasuk favorit di Kota Bandung atau Jawa Barat ya, begitu. Bisa versi Google, bisa versi YouTube, bisa versi apa namanya lembaga apa begitu ya, lembaga misalnya Kementerian Agama, nah, gitu. Itu disebutkan di situ ya karena pasti akan muncul ya kalau kita searching di internet ya pondok pesantren modern paling bagus ya paling bagus di Jawa Barat nanti akan muncul di situ. Bret. Nomor satu misalnya Al Maksum, nomor dua misalnya mana begitu. Itu versi apa begitu ya? Versi beberapa website. Kalau saya meneliti ya melakukan searching ya banyak memang Al-Maksum itu sudah masuk pada kategori pondok pesantren modern untuk beberapa website atau beberapa Google ya. Kalau kita searching di Google akan muncul. Di YouTube juga sama ya, gitu. Jadi versi YouTube, versi Google akan muncul gitu. Kemudian ya tadi sangat sayang ya tidak dipresentasikan ya secara hasilnya gitu. Kemudian kalau dalam penelitian mah ya Pak Ustadz jangan menyebut konon katanya ya gitu. Jadi harus pasti dalam penelitian mah tidak katanya ya. Kalau katanya mah dongeng ya. Kalau dongeng bukan penelitian itu mah fiksi ya. Nah, jangan hindari menyebutkan saya, jangan hindari menyebutkan kami, gitu. Jangan menyebutkan begitu. Jadi seorang peneliti adalah orang yang berdiri secara independen, mengungkap fakta-fakta di lapangan, ya. Begitu. Baik ya, tuh sebenarnya sudah bagus tuh ya Pak Ustadz Danang, sudah ada hasilnya ya, begitu. Sudah Baik dok. Pak Ustadz Danang mau lanjutkan lagi hasilnya? Ini Ya. hasilnya
sebetulnya dok, cuman saya mah kan orangnya nggak pernah puas, pingin lebih dalam lagi. Tadinya seperti itu. Wah, nanti aja di disertasi ya. Begitu. Sekarang mah hanya tugas yang penting mata kuliah ini ya, Anda sudah melakukan riset sesuai dengan metodologi penelitian, begitu. Bisa publikasi sudah. Nanti mendalam ya pengen mendalam disertasi. Kita semuanya pengen lulus cepat ya, gitu. Jangan ideal-ideal. Kalau ideal mah nanti ya di disertasi ya, Pak Ustadz. Halo Pak Yes, Ustadz. siap siap dok. Ya, nah begitu. Jadi saya tidak bisa menilai, tidak bisa memberikan masukan lebih dalam sepanjang Pak Ustadz Nanang tidak memberikan hasil temuannya di lapangan ya begitu. Hanya baru dari kepala sampai sini aja nih, sampai dada, ke bawahnya nggak ada nih begitu ya. Oh, Ke bawahnya kalau, nggak ada, jadi nggak kalau di tuntas makalah tuh. Mana dok, gimana? kalau di makalahnya udah selesai. Iya, dia selesai tapi tidak disampaikan tadi ya. Begitu hasilnya bagaimana sesuai dengan tujuan penelitian. Baik, ya. Kami persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Hanafiah untuk memberikan tanggapan atau masukan. Mangga, Prof. Mohon terima kasih pada Pak Dr. Faiz, Pak Kiai Nanang. Jadi perlu ada ini, jadi penelitian kualitatif kan ini. Jadi Ya, hasil penelitian itu adalah mendeskripsikan apa yang terjadi di lapangan. Dan gitu ya. Nuka hiji yang punya Pak Kiai Nanang itu pertama harus dijelaskan tentang kepemimpinan seperti apa yang terjadi di lapangan. Nah, Bade misalkan kalau kita mempergunakan, kalau Pak Nanang itu ada mempergunakan gaya-gaya kepemimpinan. Tapi kalau kita berbasis teori, sebab kalau di di S3 mah jadi grand teorinya pakai grand teori siapa? Misalkan kalau pakai grand teori dari Blanchard ya, itu teori kepemimpinan situasional. Pakai tata candakala user ID-nya Dedi. Kalau di kepemimpinan situasional itu ada empat empat nanti empat itu perubahan. Jadi empat langkah yang perlu dilakukan, yang tapi bisa difleksibelkan. Pertama adalah kepemimpinan telling. Telling itu berarti si pemimpin tuh main komando wae, nya. Jadi main piwarang wae. Terus nuka dua selling. Kalau selling itu adalah ada tawar menawar antara pemimpin dengan yang dipimpin. Itu kata Blanchard demikian. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan participating. Jadi antara si pemimpin dengan yang dipimpin itu adalah bersama-sama bekerja. Nah, kemudian yang keempat ada kepemimpinan delegating. Kalau delegating itu adalah pimpinan itu kiai atau kalau di pesantren ya kiai itu adalah mendelegasikan kepada ini jadi kepada ustadz jadi atau kepada siapa yang ada di bawahnya. Nah, jadi mendelegasikan. Jadi begitu. Jadi ada empat. Kemudian yang kedua yang harus disentuh juga tentang masalah digitalisasinya. Ya digitalisasinya Pak Kiai ya. Laras deh kepemimpinan di abad digitalisasi itu. Laras. Era digital, Pak. Mohon. Nah, jadi di ini kata era digital, Prof. di era digitalnya itu harus harus masuk ke dalam kepemimpinan. Jadi memakai apa digitalnya itu. Nah, jadi apakah sudah berbasis apa web atau apa ya. Jadi mempergunakan saya media-media digitalnya. Jadi itu saya kira perlu dijelaskan juga. Jadi apakah sudah mempergunakan intranet atau internet dan sebagainya. Jadi semua berbasis jaringan. Tapi kedah dijelaskan apa yang terjadi di lapangan. Notos terjadi di lapangan bisa di almasum teh kumaha. Nah, sadayana memang sudah berbasis digital atau ente. Mungkin ada yang sudah sebagian, mungkin ada yang belum. Misalkan ada yang manual. Nah, jantan eta. Jadi upami di S3 mah jantan kedah ada grand teori. Grand teori itu jadi teori yang dianut. Jadi teori yang dianut mempergunakan teori kepemimpinan apa? Mau kepemimpinan situasional, mau kepemimpinan transformasional, benten-benten eta teh.
mau teori kepemimpinan transaksional, nah janten pada benten-bentennya janten gitu. Bias ieu mah wawasan deh. Kene da ina kakara semester hiji nya. Semester hiji mah teu janten nanaon nya. Mungkin memberikan masukan supaya banyak kita mengakses ke internet tentang berbagai macam tentang teori-teori kepemimpinan. Kinten-kinten gitunya Pak Kiai Nanah, mohon namina sami sarang abdi. Nya, Terima kasih, Prof. mohon. Mangga. Nukasep gitu Pak Dr. Ya, Faiz. Mungkin baik ya. Terima ada kasih ya jam Pak tilunya. Danang. Tuh, mohon sekadar Pak. Nah, gitu. Karena namanya sama ya, gitu. Dengan Prof Nanang gitu. Jadi komentarnya juga bagus gitu ya, alhamdulillah. Gitu. Tapi bagus tadi sudah dikasih grand teorinya ya. Ada teori tentang yang tadi disampaikan oleh Prof Nanang ya, Prof Hanafi ya. Ada selling, ada telling yang itu ya, itu coba searching gitu. Itu yang biasa dipakai dalam grand teori, dalam gaya-gaya kepemimpinan ya. Bagus itu, pelajari itu ya. Begitu. Jadi nanti masuk pada teori yang mana itu Kiai atau gaya kepemimpinan yang ada di pesantren Al-Ma'sum itu, telling, selling, delegating dan seterusnya yang mana? Begitu. Itu grand teorinya. Teori dasar yang dijadikan patokan ya untuk mengukur proses pelaksanaan penelitian di lapangan, gitu. Grand teorinya, teori dasarnya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian juga bukan hanya Ustadz Nanang ya, yang lainnya juga sama ya menggunakan grand teori, teori dasar yang menjadi pijakan dalam penelitian, begitu. Ya, teori dasarnya. Nah, itu saya kira Bapak Ibu sekalian ya, Pak Ustadz Nanang, jadi ya meskipun tadi tidak disampaikan secara hasilnya ya, tapi ya terima kasih ya Pak Ustadz Nanang sudah menyampaikan hasilnya begitu. Nah, untuk minggu depan Bapak Ibu sekalian ya, gitu. Saya mohon juga Bapak Ibu sekalian untuk siap tampil ya dengan PowerPoint yang bagus. Sekarang zaman sekarang itu untuk membuat PowerPoint itu banyak aplikasi, bisa menggunakan Canva ya yang umum begitu, bisa menggunakan aplikasi menggunakan AI ya apa namanya artificial intelligence bagus. Jadi tampilannya itu menarik ya. Ketika saya menyimak tampilan Bapak Ibu sekalian tidak nunutan, tidak ngantuk ya, tapi bagus begitu. Tidak Pak, bagus ya. Jadi menyimak begitu. Nah, apalagi kelas disertasi, kelas S3 mah harus melek teknologi ya. Melek apalagi ini masih muda-muda semuanya ya, usianya 20 tahun semua ini. Kayak gitu oleh karena itu PowerPoint-nya harus bagus gitu, harus tampil gitu, harus tampil ya minggu depan. Silakan nanti minggu depan ya Bapak Ibu sekalian 3 sampai 4 orang untuk presentasi lebih baik lagi. Bagi yang sudah presentasi lakukan revisi kemudian dibuat artikel yang wajib publikasi sebelum UAS juga sudah ada hasilnya. Pak, saya sudah dapat LOE letter of acceptance dari jurnal Sinta 2 misalnya begitu ya. Begitu. Bagus ya. Nanti insya Allah kami juga akan memberikan penilaian yang bagus. Ya, itu ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang hari ini sudah presentasi Pak Ashabul Kafi, Bu Titin, Pak Nanang ya. Yang lanjutnya insya Allah juga akan bisa belajar dari presentasi yang sudah ada. Dan Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita masuki asar ya pukul 3. Mari kita tutup perkuliahan hari ini. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan ya dari yang lainnya, silakan ya. 4 menit. Ya. Assalamualaikum Pak Prof, Pak Dokter. Ya, enggak. Eh, saya mau tanya karena saya nggak ikut luring dulu ada keperluan untuk mini riset. Kalau misalkan saya pernah melakukan penelitian di 2023 itu gimana? Tapi udah terbit gimana itu Pak? 2023. Maksudnya terbitnya kemarin April. Ya. Mei. Ya Gitu kan? udah aja, Ya. apalagi sudah terbit, nggak usah nggak bahas lagi. Emang di dunia ini nggak ada masalah lain. Oh iya. Ya, Jadi mini cari risetnya lagi saya yang belum dapat. masalah yang lain begitu. Oke. Dunia ini dunia Siap, masalah siap. ya. Ya, bagus.
Ya, ya. Siap, Begitu. siap. Kalau boleh bocoran gitu Pak. Kalau saya kan Ya, Pak Agus kalau ada kurang masalah saya kasih DTA. masalah nih. Kalau misalnya di institusi DTA bisa nggak Pak? Penelitian di DTA tidak formal, pendidikan formal. Karena saya di takmiliah, boleh nggak Pak? Iya, boleh saja ya, boleh saja. Siap. Ini kan maksudnya adalah implementasi metodologi penelitian Ya, dalam apa ya, mini riset penelitian mau ya, di non formal, informal dan seterusnya. ya, Yang jelas ya Bapak Ibu sekalian, kalau penelitian ini bagus menurut Bapak Ibu sekalian, saya harapkan bisa lanjut untuk disertasi begitu. Kalau hanya Oh, sekadar tugas saja, silakan tidak apa-apa begitu. Tapi bagusnya itu penelitian yang sekarang kita disampaikan itu akan berlanjut menjadi bahan disertasi. Kalaupun ya, tidak, ya, ya cukup untuk menjadi bagian dari tugas mata kuliah saja. Boleh mau di ya, non formal, informal begitu. Tadi di pesantren ya, di pesantren ya, ya, pendidikan non apa informal di pesantren. Silakan ya, ya, aja ya. Tapi jangan yang penelitian ya. yang dulu-dulu, bahkan yang sudah publish di ini lagi nggak boleh ya. Itu namanya Boleh. Siap. falsifikasi atau duplikasi. Ya, itu nggak boleh dalam etika penelitian, duplikasi ya. Begitu. Apalagi Pak Agus Ya. dosen Siap, PAI, makasih. oh gitu, Pak. Nah, soalnya tadi kemarin saya baru lihat udah terbit pas bulan sekarang gitu. Waduh, ini bisa nggak ya? Ya, makasih Prof karena saya nggak ikut touring Ya udah kemarin ke terbit mah Bandung, nggak usah ya. jadi tahu ya. Siap Pak. Makasih Pak Dokter informasinya. Ya, baik. Siap. Mau tanya Titin Kuraisin seperti apa dan bagaimana? Bu Titin. Baik. Bu Titin, Ya, rumah Bu Titin. ya, Ya. kan terus ada nuansa PAI-nya. Sementara kan yang saya presentasikan itu tidak ada nuansa PAI-nya. Itu harus bagaimana? Baik ya Bu Titin ya. Pada prinsipnya mata kuliah ini kan bukan mata kuliah PAI ya, tapi program studi kita rumahnya itu rumah PAI. Kalau hanya sekedar untuk tugas mata kuliah ini, saya kira tidak apa-apa. Karena kita maksudnya bagaimana teori-teori tentang metodologi penelitian itu diimplementasikan. Intinya begitu aja ya, begitu. Sesuai dengan metode penelitian begitu. Nah, jadi Bu Titin boleh silakan lanjut ya dengan tugas mata kuliah yang tadi sudah dipresentasikan ya, tidak apa-apa. Nah, gitu. Saya kira itu aja Bu Titin ya. Baik. Satu lagi Bu Nur Hayatin terakhir ya ini. Alangkah baiknya di luar sekolah sendiri begitu ya Pak. Kalau memang lanjut untuk disertasi. Ya. Bapak, kan saya alternatifnya boleh jadi apa yang kita teliti seperti ini itu bisa menjadi gambaran untuk disertasi ya, disertasi gitu. Atau kalau hanya Pak, saya mah ini hanya untuk meluluskan mata kuliah ini saja, tidak apa-apa. Jadi silakan boleh melakukan di sekolah sendiri gitu ya gitu. Terima kasih. Jadi banyak alternatif sih Bu ya gitu. Tidak harus ini kemudian menjadi bahan disertasi ya. Tetapi ada juga kadang-kala mahasiswa yang memang dari tugas mata kuliah itu berlanjut menjadi proposal disertasi dan kemudian sampai menjadi disertasi gitu. Makanya setiap dosen itu biasanya mengarahkan agar fokus dari mulai awal punya gagasan, punya ide, punya judul yang ingin disampaikan dari mata kuliah kemudian sampai naik bisa menjadi bahan penelitian disertasi. Tapi kalaupun tidak juga ya tidak apa-apa ya gitu. Yang penting Ibu sudah melakukan penelitian dan sesuai dengan metodologi penelitian, tugas-tugasnya sudah selesai, sudah publikasi, saya kira itu ya sekalian. Baik ya, cukup ya Bapak Ibu sekalian? Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Hanafiah yang telah membimbing mata kuliah ini dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dokter, Pak Profesor, orang foto lah sakedap. Jangan lupa ngisi di Litera ya, daftar
hadir litera. Iya, Ya, ya Allah absen belum? ya, tinggal ya. Ya, Ibu. Ya Udin Allah, ambil foto hiji. nggak ada yang ngasih tahu Ya, ya. mangga sadayana, mangga Pro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah terlambat karena lupa. Absen mas aneh ti payun Bu Titin atuh. Lupa. Ya, Nggak ada tadi yang Bu Gawiwi ya, Profesor, terima kasih banyak. Profesor Hanafia, semoga sehat selalu ya Pak. Amin, amin. Tos kasih foto ya teh. Atas bapak nama Kumulina. Bentarnya di live-nya. Mangga. Kita skala luar tak Profesor. Minggu payun tanggal merah tahu rumah eta kurang bahasa lah. Oh iya, Tanggal merah minggu payun. ya, saya presentasi sekarang karena besok tanggal merah begitu dan Pinter selanjutnya bae teh kumaha we Duh, ada. aduh, aing mah Begitu. Pak Hari gagal ya euy teh mah arek ngupload nu geus terbit. Aing. Padahal mulai di bejaan we, pura-pura acan. Alasan Enggak, Pak Agus masalahnya sudah publish mah pan lamun di Google Scholar ge kan detek, Pak. Nah, Banyak. upami ieu kan Soalnya kan submit kan ieu seserna teh jurnal teh kada submit. Sakadana di dinya nya, sabaraha etana kanggo biayana. sok Tugas-tugas aya ieu. tuh dikalkulasikeun sok. Kajeun lah. Mun Sita 5 400.000. Siap. Sita 5 400.000 kajeun teh. Aku ikutin aja, aku ngiringan. Yang belum absen masih soalnya bisa. tugas akhirnya pasti submit jurnal. Hari punten eta Pak Bugawi Hari dicek lagi aku udah absen. Bugawi. Wajib Titin udah kan? Ya. Bugawi hari. Pak, punten Pak, berarti orang ke email ke Bapak itu aja ya kirim uploadnya ya. Mohon Pak. Oh, ya udah. Emailnya. Lain soalnya habis saya berani upload teh cenah roske jadi akang mah bisa wae cenah bisa we Pak. Ya orang geus nyantai aduh aya rek nyieun teh aduh ieu pagawean jeung aduh aing. Aduh ya Allah. Pak teh makan abdi. Kan enggak ngajar di sekolah, Pak. Tadi ngajar di Kapi mah baringker ngajar terus nanya. Kelas. Beres lah Pak Sabul Kapi mah jempol lah. Paling rajin. Ya orang belajar. Jurnal mah Kang Agus banyak, terima beres lah 100.000 ewang. Buku kumaha tabulina. Jurnal kelompok mah palingnya naskahnya aja ke sayain Pak. Yang kelompoknya di kelompok saat teh. Anu jurnal ieu teh isu global PAI anu eta anu peningkatan. Eta Pak. Tangkin naskahna ku abdi we eta mah ke jurnal mah disabitna. Berarti 400 saya ditanggungnya lira we teh mah nya. Tenang pokoknya mah ku akang ieu naskahna. 400 bagi 7. Gampang eta mah detik atuh. Bagus dengerin aku. Siap. Siap. Oke, naskahnya aku dikirim. Yang pertama, yang kedua berarti yang mata kuliah apa satu lagi teh? Ya yang kelompok sama ibu ya. Satu kelompok itu, terus ada lagi tafsir. Yang tafsir nanti. Ya. Tafsir Tarbawi. Oh, iya jurnal juga ya. Siap. Ki naskah-naskahna we, Bu. Oke. Direvisi ku ya. Pak. Siap. Cara konsisten. Konsisten. Tapi dibualna ibu BP nggak apa-apa ya. Yang penting keluar itu aja jurnal di Sinta aja ya. Halus sih goreng mah ngerakeun. Ya penting mah terakreditasi jurnalnya Bu ya. Oke. Tuh kirim we sana non teh. Rekeningna. Nah, norek. Siap.
naskah heula abi cuma ulah wakal norek-norek heula naskahna keur bisi teu aya. Soalnya aya mah kita aya mah ulang-ulang. Saya aku mah enak aja. Siap. Oke, siap. Oh, Siap, masih. siap. Percanten anu gaduh sate marangi mah. Aduh, hampura ibu teh can silaturahim ka Purwakarta. Duh, sibuk wae. Aduh, Sibuk mah moal anggeus. sibuk. Sibuk malah geus anget. Ya gitu tugas ge meuni ampun teh deki cicilan teh iraha ya. Semakaling kudu beres ieu ya sebelum UAS lah. Insyaallah lah sawengi sugan ya digarap. Wede. Aduh, itu Propna bager. Bu Titin udah absen, masih bisa Bu. Saha? Absen masih bisa. Udah absen. Oke ya. Ningalikeun A, pilih ieu. Udah Bu, udah. Ya. Kalau udah. Pak Hari di mana posisi Pak Hari? Lagi di masjid. Di masjid nih. Oh, beres. Tungguan atosan azan. Siap. Di mana Pak Kiai? Ini masih biasa di base camp. Oh, di kampus. Kampus biasa. Kang, kamari teh acara di UBP abi teh pelantikan. Oh, acara ieu nya Pak Asosiasi Gurunya. Mohon abi ngorehan teu aya kependak wae di dinya. Aduh. Palih mana ruangan anak teh kampus. Abdi nuju iya pun guru pupus di Banten abdi ka ditu nuju aya pun guru beda pupus. Beda. Poe Kemis teh. Ari Poe Kemis kan kamarinya. di Banten mah tinggal di tampang nanti di beda kitu nya. Iya deh. Bisa wae ya. Ibu bisa wae. Siap, izin lab. Siap. Mangga, Assalamualaikum sadayana, apunten. Salam. Ini asa teu ngapan pisan ya hidup. Dari jam berapa, Bu? Dari pagi. Nggak ada diemnya. Nggak apa-apa, apapun yang terjadi aku nikmati, apapun adanya aku nikmati. Mau A, mau B, mau C,